Pertamina jangan menggunakan jaksa aktif menjadi legal, head of legalnya Pertamina. Itu namanya selingkuh. Aparat penegak hukum kok kan harusnya berada di luar pagar, bukan lompat pagar, masuk kamar, tidur satu kamar. Itu yang terjadi. Kalau sudah Boy Thohir, Erick Thohir, saya tidak yakin bahwa berhenti di situ, di atasnya. Ada yang lebih tinggi lagi kan? Siapa itu? Ya Jokowi. Kita harapkan habis lebaran reshuffle, salah satunya itu Erick Thohir. Pak Prabowo, tolong, politik itu sangat kental di pemerintahan Jokowi dan ingin Anda lanjutkan. Kalau seperti itu ya Anda sama saja. Kalau sudah seperti itu ya mungkin lebih baik Anda mundur saja atau dimundurkan rakyat. Untuk apa, Pak? Kenapa tidak ada satu kata pun, satu huruf pun tidak ada? Setelah saya cek, ternyata Bapak lebih bangga, ibu-ibu lebih bangga, baju PDL-mu itu dikasih bajunya Pertamina. Dengan alasan PPS, pengamanan proyek strategis. Jangan sentuh lagi. Apa yang terjadi, Pak? Kejaksaan Agung kemarin melibas Pertamina. Hasilnya itu dilaporkan ke Pak Jokowi untuk diproses. Iya. Nah ternyata itu tidak digubris oleh Pak Jokowi. Temuannya apa tuh, Pak? Temuannya salah satu ya dengan audit itu ditemukan berbagai penyelewengan, pelanggaran, ada masalah proses bisnis dan sebagainya. Dengan kalau itu diproses, maka harapannya ya misalnya kalau itu dilaporkan ke KPK, ya KPK kan bisa melakukan penyidikan dan proses hukum lebih lanjut. Nah tapi ini tidak digubris, artinya tidak konsisten. Sementara waktu kampanye 2014 itu Pak Jokowi bilang mau memberantas mafia migas. Pak, kalau Malaysia ngajak perang kita, ampun kita. Karena BBM kita hanya bertahan untuk 20 sampai 30 hari. Sekali import ini berhenti, jalan kaki kita, Pak. Ini keadaan darurat. Salah satu negara yang kita import asalnya adalah Bahrain. Gara-gara sepak bola, kalau sempat besok dia hentikan ini, mati juga kita. Itu dari import BBM saja, dari import minyak ke Indonesia. Ada dua, ada crude, ada BBM. Itu presiden dapat jatahnya. Katanya. Betul. Nah, ini betul nih. Saya kira memang begitu. Mak, sekarang kayaknya jadi kayaknya memang langsung ke puncak nih. Betul. Makanya saya bilang kalau memang ingin menuntaskan dan sudah dimulai dengan baik oleh Pak Sudirman, tapi justru Pak Jokowi yang hipokrit. Waktu kampanye bilang memberantas, giliran ingin diproses secara hukum. Itu tidak dilanjutkan. Nih, tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena di situ ada uang besar, ada rente besar. Tapi kedua-dua lembaga ini, mohon maaf ini Pak Kapolda, Pak Kajati, saya bingung. Berkali-kali kita kunjungan kemarin, nggak ada yang pernah bicara Pertamina, nggak ada yang pernah bicara Blok Hulu Rokan, nggak ada yang pernah bicara sumbangan Riau ini kepada lifting minyak kita 26% secara nasional. Ini membuktikan Pertamina negara dalam negara di Riau ini. Disebut korupsi, pertama markup. Apakah itu markup impor BBM atau impor crude? Yang kedua dari shipping. Yang ketiga itu dari tadi masalah pencampuran. Kemudian yang keempat itu bagaimana masalah gabungan ini untuk sehingga nanti bisa harga yang seharusnya misalnya 100 itu bisa menjadi 120. Pak Kapolda kok diam-diam aja, nggak ngomongin ini sedikit pun. Pak Kajati apalagi? Saya datang baik-baik ke Anda, ngasih dokumen, Anda bilang nggak dianggap. Bagaimana itu? Haruskah seperti ini? Setiap anggota DPR juga punya hak yang sama. Mau menyelamatkan energi kita. Tadi Pak Kapolda udah ngangkat Astacita. Pak Kajati, jangan-jangan lupa Astacita itu apa? Anda dibayar negara. Undang-undangnya kejaksaan kemarin kita tambah lagi. Minta pistol, dikasih pistol. Untuk pengamanan. Setajam-tajam pistol dan peluru Anda,
lebih tajam pulpenmu. Tapi kenapa tumpul dengan Pertamina? Enggak, impornya lebih banyak. Tapi ujungnya kan sebetulnya untuk mencari bahwa dengan impor harga itu bisa dimainkan, dan kalau produksi dalam negeri itu tidak dipakai, artinya impornya kan semakin besar. Makin banyak, sehingga duitnya juga semakin besar. Enak aja, Glenn. Saya tanya tadi, Pak, perkara yang diajukan tadi, yang SPDP-nya. Ada yang Pertamina? Gak ada, Pak. Jadi, Pak Kajati, sebelum kau tinggalkan kursi Kajatimu ini, legasimu kami tunggu. Nah, tapi kembali lagi bahwa ini urusan politik, tidak mungkin orang-orang yang ada di anak perusahaan Pertamina yang akan berani seenaknya begitu saja untuk melakukan 4 jenis kejahatan ini tanpa pengetahuan dari aktor-aktor politik. Ada pelindungnya lah ya. Ada pelindungnya. Nah, kan sekarang disebut-sebut tentang Erick Thohir. Ada nama Boy Thohir. Tapi saya kira ini kan kebijakan pemerintah. Siapa penentu kebijakan pemerintah? Yaitu Presiden. Ya kan? Jadi saya berharap sih sebetulnya kalau Pak Prabowo serius untuk memberantas korupsi, dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ya sudah merugikan negara hanya dari 2023 saja itu 193 triliun, bagaimana tahun sebelumnya, bagaimana 2024 misalnya, itu pasti lebih bisa sampai di atas. Ini belum diaudit soalnya. Belum, ya. Artinya ini kan duit besar. Tapi aktor politik ini siapa saja yang menikmati. Pasti yang membuat kebijakan dan yang mengatur. Ada apa kalian? Cawe-cawe saja semua jaksa ini. Masa satu huruf pun tidak ada soal Pertamina? Kata kuncinya itu ada di Presiden, saya kira. Jadi bagaimanapun yang ada di penegak hukum, apakah di kepolisian, di kejaksaan, KPK, itu kalau Presiden sudah menyatakan ini harus dituntaskan, kan nggak mungkin juga mereka bersikap lain. Mengapa Pertamina ini kita angkat? Jawabannya begini, Pak Kajati. Komisi 3 terpaksa membentuk Panja Pengawasan Penegakan Hukum Sumber Daya Alam. Mengapa? Karena dahulu kala Indonesia adalah pengekspor minyak terbesar di dunia, merajai di OPEC. Sekarang tumbang dan tenggelam menjadi pengimpor dan membelanjakan uang negara per hari 1,6 triliun per hari. Saya sangat berharap Pak Prabowo itu konsisten, mau memberantas korupsi, nggak perlu jauh pergi ke Antartika, ya kan? Cukup di sekitar Merdeka ini. Antar kita aja. Di Jakarta aja. Sudah cukup itu. Dan saya harap ini seandainya melibatkan Erick Thohir, Joko Widodo, ya jangan segan-segan untuk bertindak. Ya, kalau tidak nanti rakyat dan negara yang tetap jadi korbannya. Ada 200 lebih anak perusahaannya. Dan inilah Titanic yang tenggelam itu. Kita mau menyelamatkan dia. Supaya nggak keluar uang 1,6 triliun ini. Tiap hari, Pak. 1,6 triliun. Berarti setahun berapa, Pak? Jadi kalau saya marah-marah ini ada alasannya. Untuk menyelamatkan negeri ini. Bapak-bapak dan ibu dibayar negara untuk menyelamatkan ini. Bukan yang tadi itu. Mohon maaf. Saya, Ibu Ketua, menggunakan hak saya. Menolak laporan Kajati. Tapi kalau tutup mata, ikut saja perintah dari Erick Thohir misalnya, ya, atau Jokowi, nah ini bermasalah ini. Ini memang harus diganti. Sejak Jokowi terutama, itu aspek politiknya sangat kental. Sehingga subjek ini, meskipun sistem misalnya sudah bagus tapi kalau subjeknya seperti tadi gitu, kita bicara tentang orang di Patraniaga, itu konon katanya orang-orang yang memang juga dibina oleh orang-orang Boy Thohir misalnya, ya kan, Erick Thohir gitu. Nah saya tidak. Padahal dia dibina sama semua orang tuh kayaknya. Nah kalau kita memulai dengan misalnya pengawasnya itu orang bermasalah,
seperti Erick Thohir, ya kan? Lalu ada bau politik misalnya yang ada di direktur yang lain, direktur yang ada. Rosano itu kan tim suksesnya Prabowo Gibran. Ya, ketuanya. Ya. Lalu ada Pandu, ada Doni Oscar ya. Ya, ini kan orang-orang politik juga gitu. Ada hubungan dengan partai politik atau penguasa tertentu. Jadi kalau sudah seperti itu, maka saya menjadi pesimis dan itu bisa menjadi ladang untuk perburuan rente baru. Cukup alasan bagi Pak Prabowo untuk bersikap dan melakukan perbaikan. Bahwa di sektor BBM itu negara dan rakyat sudah dirugikan. Bahwa rakyat eligible untuk melakukan class action dan minta ganti rugi sebetulnya. Tapi oke, mungkin rakyat tidak melakukan itu. Maka sebaliknya Pak Prabowo tolong, Anda harus serius menuntaskan ini.